Halo Mara Nation, selamat datang kembali di Podcast Around You. Inspiration is all around you. Jadi gue baru pertama kali muncul di layar ini. Jadi sebelum gue ngomong panjang lebar bersama host kita, gue bakal perkenalan diri dulu. Halo teman-teman, nama gue Yonatan. Gue alumni dari Maranatha dari DKV tahun 2017. Nah, topik hari ini tuh menarik banget nih. Karena kalau misalkan teman-teman ngebayangin dokter gitu, mungkin yang di kepala teman-teman tuh yang serius, rapi gitu, kayak rasanya tuh berbakti kepada orang tua, mungkin kayak rasanya tuh dia tuh manusia sempurna gitu. Karena kan kalau ke dokter tuh bawaannya berwibawa. Nah tapi bukannya berarti host yang kita yang satu ini tuh tidak berwibawa dan tidak seperti itu, dia seperti itu. Tapi ibarat kalau ayam McD ini tuh panas spesial. Ada bumbu lebihnya karena gak cuman dia kuliah di kedokteran, dia juga aktif dalam menggali terus hobinya. Jadi tanpa berlama-lama introduksinya, langsung saja kita perkenalkan. Halo, saya Sonia Anela Dianikita dari FK Maranatha tahun 2019. Salam kenal. Salam kenal, gila, keren banget buset kayak gue begitu tahu kayak ada anak FK yang cosplay. Itu gue langsung ngomong ke kameramennya, undang anak ini. Karena jarang banget gitu. Kayak misalkan kenalan-kenalan gue yang ada di FK, itu rata-rata tuh lifeless gitu. Lifeless, kasihan. Iya, rasanya kayak capek gitu. Kan berbeda dengan lu kayak penuh dengan sinar. Oh gitu ya, waku-waku ya. Waku-waku ya, sesuai dengan cosplaynya hari ini. Buat teman-teman mungkin yang nggak tahu, ini dari anime Spy X Family. Betul, Spy X Family Anya Forger. Boleh banget teman-teman tonton. Meskipun teman-teman bukan wibu, tapi itu bisa di-enjoy oleh segala kalangan. Ya. Betul sekali ya. Ceritanya emang rame. Mantap. Oke kalau gitu gue punya banyak banget pertanyaan nih yang ada di kepala gue yang pengen gue tanyain ke lu. Yang pertama nih, lu kan kedokteran. Oke ya. Terus sekarang lu cosplay. Sedangkan stereotipnya kedokteran itu adalah sibuk as fuck. Bener, gak salah bener sih. Iya benar-benar. Nah itu gimana cara lu bagi waktunya? Sebetulnya sih balik lagi sama tangga prioritas masing-masing ya. Jadi harus bisa menentukan mana yang lebih dulu harus dibereskan. Mana yang lebih dulu dibereskan. Ya itu, jadi kayak misalnya nih, lu mau ujian seminggu lagi. Jadi gue biasanya orangnya kan gak bisa kayak kepepet, jadi gue bukan tipe anak yang SKS kayak gitu tuh, ya. Dengar teman-teman, jangan SKS tuh. Jadi gue biasanya seminggu sebelumnya gue belajar, nanti kan misalnya udah ujian beres, kan misalnya amin lulus gitu misalnya semua ya. Terus minggu depannya kan ada remedial, jadi buat orang-orang yang remedial tuh gak libur, tapi buat orang-orang yang lulus ya itu libur gitu. Nah libur itu gue maksimalkan untuk hobi gue gitu, kayak gitu. Gila. Jadi karena gak SKS itu lu belajar giat supaya nggak remet, supaya dengan waktu kosongnya lu bisa pakai buat hobi lu. Betul. Tuh. Kayak gitu. Dari awalnya ini udah berbobot ini karena siap. Karena banyak dilemanya anak kuliah itu begitu kita dapat kebebasan, kita jadi males. Iya betul banget. Betul. Apalagi karena kuliah tuh kan kalau mungkin di SMA gitu, kita kan masuk ya harus nyapa dulu guru, pulang jam segini. Jadi udah kayak ada rutinitasnya gitu. Sedangkan kalau di kuliah kan kita punya kebebasan yang dimana banyak teman-teman juga atau mungkin dan saya juga sebenarnya di awal-awal SKS gitu ya. Oh iya. Sebetulnya sih pernah coba juga ya SKS sebetulnya. Sebetulnya. Waktu di semester awal. Dan ya hasilnya tuh gak maksimal gitu loh. Terus jadinya stres sendiri dan jadi kayak merasa aduh kenapa ya hidup gue kayak gini-gini aja cuman buat FK aja. Jadi kan akhirnya gak ada libur sama sekali, gak bisa buat hobi gitu kan. Betul. Jadi akhirnya dicoba deh dicicil, ternyata it works gitu. Dan akhirnya ya tetap kayak gitu sampai sekarang. Jadi bisa nekunin hobi, bisa ini juga gitu. Betul. Berarti kalau misalkan bahasa kerennya mah kampus life balance. Ya. Betul. Emang segala tuh harus yin and yang teman-teman, balance itu. Kalian terlalu ambis di kuliah pun capek, burnout. Tapi kalau kalian terlalu main juga kuliahmu terbentara gitu. Iya betul. Jadi memang harus balance. Nah, karena gue boleh bilang bahwa gak banyak dalam, misalnya anggaplah gue di desain kan misalnya dekat dengan animasi dengan yang
yang apa ya, dalam konteksnya tuh mungkin dekat dengan dunia anime dan Jepang. Oke, Karena kan oke. kita juga kalau misalnya ngedesain tuh kadang suka ngelihat referensinya ke sana juga. Karena kebetulan ya desain grafis mereka bagus gitu. Nah, kenapa cosplay? Ini pertanyaan yang gue pengen tanya banget itu. Karena buat gue tuh apa ya, gue ada apresiasi sangat lebih terhadap orang-orang yang cosplay. Karena gue ada temen, dia suka cosplay juga. Waktu itu kalau dia tuh sukanya Marvel gitu. Oh iya, oke. Dan itu gue ngeliatin dia nge-effort ya, bengkokin busa hati, dia ngeprint Betul. 3D-nya. Iya. Rasanya repot sekali gitu. Iya, betul. Tapi kenapa gitu lu bisa suka sama cosplay gitu? Jadi sebetulnya dulu waktu SMP, SMA ya, SMP sih lebih tepat ya. Aku tuh tertarik banget sama modeling. Jadi dulu sempat ikut ekskul modeling, sempat ikut lomba-lomba modeling juga kayak catwalk gitu-gitu. Oh ya. iya. Tapi di sisi lain apa ya, dari dalam diri tuh kayak ngerasa kenapa ya gue rasanya nggak diterima di lingkungan ini. Terus waktu gue lagi jalan-jalan, kebetulan emang suka anime gitu, gue lihat brosur gitu loh. Oh, brosur. Iya, di Gramedia waktu itu ada mau lomba cosplay. Gramedia. Iya, jadi awal tuh turun di situ dulu. Nanti boleh di ini mungkin acara G ya gitu. Oke, ya Gak apa-apa tenang. kan nyebut merek. Oh, aman. Aman ya, gak apa-apa. Jadi nanti si acara G itu buka lomba kan, lomba cosplay. Gue pikir, wah kayaknya boleh nih gue cobain nih gue cosplay. Kebetulan gue suka anime. Terus mama gue juga kebetulan penjahit. Iya, mama gue sebetulnya penjahit. Jadi gue langsung minta, pengen bikin baju ini gitu. Terus akhirnya waktu itu turun lah di situ dan ngerasa di sini, di sini tuh mirip modeling, tapi it's a whole different level gitu loh. Whole different level. Iya, jadi gue kayak ngerasa I like this hobi gue baru ini. Hobi gitu. gue baru ini. Kayak gitu. Ini menarik nih, ternyata mamamu penjahit. Nah ini baju-baju lu sampai sekarang apakah itu dijahit sama mama lu? Iya. Sama mamamu? Betul. Biasa teman-teman. Definition of a strong mother. Luar biasa. Keren banget. Berarti kasarnya itu jadi kayak apa ya, mini project kalian berdua ya? Iya. Walaupun sebetulnya apa ya, banyak cekcok juga masalah pola ya, karena baju anime tuh kadang gak susah dicerna sama otak. Susah dicerna sama otak ya, karena memang apa ya, karena kan gue gambar, kayak memang kadang kalau kita ngegambar sesuatu tuh apa ya, secara anatomi dia bener, tapi gak keren. Nah kerennya itu kadang memband reality. Iya, itu menyebalkan memang ya. Memang. Kayak misalkan rambutnya si Ran Conan kan. Iya. Nyuncung banget gak bisa nusuk orang tuh kayaknya. Gimana caranya coba dibikin gitunya. Iya kayak gitu. Begitu. Jadi memang apa ya, makanya gue ngerasa tuh ini luar biasa. Nah, kalau misalkan anggaplah lu cosplay gini, itu kan ada kayak bahan-bahan dari gitunya. Itu biasanya lu bikin sendiri atau misalkan ada lu beli gitu? Bikin sendiri. Iya. Mantap Sekali. Nah kalau misalkan bikin sendiri nih, berarti kan tandanya lu apa ya namanya sih dibilang ada keahlian lebih dalam membuat kayak crafting gitu kan? Iya betul. Nah lu polanya berarti belajar dari mamamu gitu? Oh kalau misalnya untuk pola-pola kayak gitu kan beda sama pola baju ya. Misalnya kayak kalau Captain America lah bilang, kan dia ada yang kayak tamengnya itu kan. Ya itu kan polanya kan gak sama kayak pola baju harus mecah sendiri gitu-gitu kan. Jadi waktu itu ada teman komunitas, jadi kebetulan komunitasnya juga cukup suportif ya. Dia ngajarin, ini loh caranya gini, bahannya ini, lemnya pakai ini, diajarin dari awal sampai akhirnya iya kayak gini, akhirnya bisa bikin terus-terusannya sendiri gitu. Keren. Berarti di tengah-tengah, misalnya anggaplah lu lagi libur gitu, yang misalkan lu bikin ini. Nggak selalu tengah-tengah lagi libur sih. Kalau emang lagi ada yang pengen baru dikerjain gitu. Biasa kayak gitu. Bener. Nah ini tuh gue udah dapat spoiler kebetulan dari kameramen ya. Gue udah sempet lihat beberapa cosplay lu dan beberapa ada yang dari Overwatch. Iya betul. Yang Mercy. Iya. Itu ada sayapnya kan? Iya. Did you make that? Yes. Oh my god. FYI ya, itu fotonya juga di Maranatha loh. Di Maranatha? Di basement. Di basement? Iya, di basement Maranatha. Oh my god. Itu kayak gugup gitu kayak. Ini ngomong kasar sih, anjir bagus banget, gila. Kasih. Itu lu bikinnya pakai apa itu? Busati sama PVC itu pipa air. Pipa? Iya bikinnya pakai itu. Ada beberapa kayunya juga sih, tapi buat
ransel buat naruh si sayapnya. Kan kalau misalnya lu pakai busa hati lagi buat ranselnya kan pasti nggak akan tahan kan. Jadi mau nggak mau itu ranselnya ada kayunya gitu. Jadi kayak dibaut gitu, dipaku si PVC-nya bisa buat naruh sayapnya. Kayak gitu. Berarti cukup berat ya itu? Berat. Ya. Sakit punggung lumayan ya. Sakit punggung lumayan. Jadi cosplay tidak sekedar cosplay, bisa jadi workout. Iya betul, nge-gym. Nge-gym ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu suka adim dan pengen workout tapi nggak pengen nge-gym bayar mahal, nah bikinlah yang ada karakter sayap-sayap gedenya. Betul. Menguras tenaga, jiwa, otak, jadi kurus juga ya. Jadi kurus juga. Iya luar biasa ya. Nah bicara soal udah menguras jiwa, raga, otak, tenaga, keringat. Kalau cosplay itu kan itu tuh mungkin gue boleh bilang mungkin keilmuannya adalah di bidang fashion dan desain mungkin. Iya betul. Nah kenapa lu milihnya FK? Nah. Iya banyak orang nanyain itu juga sih sebetulnya. Apalagi mama. Penjahit ya. Iya. Makanya kayak kenapa lu gak nerusin mama lu aja gitu. Betul, ya kan? betul. Tapi gue mikir untuk kedepannya kayaknya kedokteran tuh akan lebih dibutuhkan ya. Jadi kayak gue bisa jaga orang-orang sekitar gue gitu-gitu dengan gue jadi dokter gitu. Karena mama gue penjahit, jadi mama gue bilang kayak ya udah nanti kalau kamu mau belajar pola, mau belajar desain sama mama aja katanya kayak gitu. Jadi gue kayak oke, gue lebih baik masuk ke FK yang ilmunya gue cuma bisa dapat dari kuliah gitu kasar kayak gitu. Bener. Keren. Jadi kayak lu nggak pengen cuman kasarnya mah mementingkan ke selfishan diri lu gitu. Iya. Tapi lu mikirin untuk kedepannya gimana. Karena emang bener sih ya, karena kan sekarang berarti 2 tahun ya pandemi itu. Iya betul. 2 tahun pandemi dan kita kerasa banget gitu bahwa asarnya mah ngejaga kesehatan tuh ternyata penting parah. Betul banget. Dan gue juga karena gue cuek awalnya gitu dengan segala apalah ini COVID tuh sampai kena. Biasa ya itu iya. Orang-orang biasa kayak gitu kena dulu baru nyadar sakit ternyata ya gitu. Ternyata tidak enak gitu. Betul kayak gitu. Rasanya apakah gue akan mati? Enggak lah tenang. Iya waktu itu panik banget. Tapi memang gue ngerasa memang Indonesia tuh butuh lebih banyak tenaga dokter sih. Iya betul sih. Sebetulnya Indonesia banyak sih tenaga dokternya sebetulnya. Iya tapi mungkin lebih banyak di kota-kota besar aja ya. Jadi kurang begitu merata aja sebetulnya. Kalau dibilang dokter banyak. Gitu. Apalagi lulusan Maranatha juga kan banyak. Wah iya bener. Iya gitu. Soalnya ini mungkin agak out of fact dari soal cosplay. Ini gue jadi penasaran tentang dokter nih. Tentang dokter yang sedikit di daerah gitu. Emang sih kan salah satu challenge di daerah tuh adalah akses yang mungkin lu dapatkan di kota itu lu nggak bisa dapetin di daerah kan. Nah kalau misalkan di dokter itu ada koasnya kan. Ada nggak sih maksudnya mungkin ada ya tapi banyak nggak orang yang mungkin udah koas di daerah mungkin tapi akhirnya dia dinetap di situ. Sebetulnya kalau misalnya koas ya, koas itu kan dia masih bagian dari pembelajaran. Jadi dia tuh masih diurus sama perkuliahan. Gitu. Jadi pasti kerja di rumah sakit yang bekerja sama kuliahannya. Ya kayak misalnya Maranatha Immanuel sama UKM. Nah, kita pasti koas di situ. Kalau yang daerah itu disebutnya internship. Jadi gimana kita mengabdi sama pemerintah. Nah itu baru ditempatin ke 3T, terpencil, terjauh, terbelakang. 3T? Iya namanya 3T. Terpencil, terjauh, terbelakang. Terbelakang? Iya, biasa rumah sakit daerah gitu. Gak usah jauh-jauh misalnya sampai ke Papua. Misalnya di Jawa Barat ada bagian-bagian yang cukup kurang terjangkau sama orang-orang gitu ya. Nah kita bisa ditempatin di situ gitu. Dibilang ada yang mau menetap, kemungkinan ada sih. Pasti ada aja lah yang mau menetap mah gitu. Gila. Dan lu sendiri, lu berarti sekarang tadi lagi Tadi tugas akhir ya? Iya betul tugas akhir, TA. Berarti bentar lagi mau koas ini? Iya koas dulu baru nanti yang daerah-daerah. Nah kalau dokter itu kan sepengetahuan umum gua, lu S1 tuh jadi dokter umum. Iya betul dokter umum. Dokter umum dan S2 tuh baru spesialisasi. Iya betul. Nah lu spesialisasinya pengen kemana? Kalau misalnya dari blok yang sudah dijalani, jadi kalau kedokteran bukan pakai semester ya, pakainya sistem blok. Jadi kalau misalnya dari blok yang sudah dijalani itu tertarik sama mata. Iya, atau kejiwaan sih. Kejiwaan? Iya, kayak gitu. Karena kan makin kesini orang-orang mental health tuh makin
makin sadar kalau itu tuh penting gitu mental health gitu. Iya, Jadi iya, bener. gue ngerasa kayak oke gitu. Terus kemarin juga sempat waktu lagi kelas kuliah ngomongin tentang orang-orang yang HIV. Iya. Iya. Oh, Itu kan yes. mereka perlu support ya dari mentalnya, Iya, karena dia bener. harus minum obat seumur hidup gitu kan kasarnya. Jadinya butuh dokter-dokter jiwa untuk follow up mereka gitu. Dan aku pikir kayak lumayan tertarik ya, boleh gitu kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Oke, gue ini menarik. Ini sebenarnya mungkin beberapa orang nggak tahu, berarti kalau misalkan kedokteran tuh yang jadinya psikiater. Oh beda. Bukan. Emang dokter jiwa. Jadi Dokter SPKJ, jiwa. spesialis kejiwaan. Kalau psikiater itu setahu saya ya. Setahu saya. Psikolog yang ikut S2. Oh. Gitu, itu jadi psikiater. Dan psikiater nggak bisa ngasih obat, yang bisa ngasih obat dokter SPKJ. Oh, betul. Berarti kalau misalnya kayak anggap itu konsultasi gitu, terus dikasih obat-obat itu, berarti obat-obat itu datangnya dari dokter. Iya, biasanya dari SPKJ-nya yang ngasih obat gitu. Oh, iya. Karena emang bener sih kan semenjak pandemi itu, karena kebetulan tugas akhir gue tadinya mau ngangkat tentang pandemic loneliness, di mana banyak orang yang merasa stres dan kesepian di semasa pandemi ini. Iya, betul. Gue lupa sih itu datanya tuh tahun kemarin sih. Tapi jumlah pencarian di Google tentang how to deal with loneliness waktu itu tuh dia ngambil datanya di London, itu kali 4 itu. Yang tadinya tuh udah kayak sekitar belasan ribu. Berarti kan banyak banget dong. Iya, makanya ngerasa kayak mental health sekarang orang-orang makin aware gitu ya. Bagus juga sih sebetulnya. Bagus juga memang. Iya, kayak gitu. Karena itu tuh sebenarnya satu isu yang sebenarnya mungkin kayak agak sedikit diremehkan, tapi sebenarnya tuh untuk menjalani hidup sepenuhnya gitu. Iya betul. Itu termasuk dalam arti kata sehat sih. Karena sehat tuh bukan cuma berarti kita nggak sakit ya. Kan ada orang-orang mikir kayak gue sehat, tapi sehat tuh cuma karena dia maksudnya nggak pilek, nggak pusing, itu membuat dia sehat. Tapi sehat tuh ya secara jasmani dan juga mental gitu loh. Jadi termasuk dalam itu juga kayak gitu. Baru itu disebut namanya sehat gitu. Sehat. Kayak gitu. Betul, karena emang tapi kalau misalkan ini mungkin sedikit off topic juga sih. Ini gue jadi penasaran karena dia sebut soal ini. Karena gue pribadi gue juga tertarik dengan tentang kesehatan mental ini gitu. Iya. Karena kebetulan cici gue psikologi, dia suka cerita soal itu rame. Kalau misalkan kedokteran gitu, gimana sih lu sebagai mahasiswa kedokteran gitu, yang maksudnya dengan hobi lu juga yang mungkin it takes a lot of time, lu cara memaintain stresnya lu gimana? Jujur aja sebetulnya kalau stres sih, stres banget ya, sempat ada. Itu memang. Ada dimana kayak semester yang, maksudnya kan ada kayak bloknya tuh besar gitu. Jadi kayak bahasnya tuh cukup luas gitu. Itu stresnya setengah mati, nangis gitu. Itu kayaknya biasa deh. Mungkin kalau misalnya nonton ada yang masuk FK juga pasti pernah ngerasain yang namanya nangis karena stres gitu ya. Tapi ya cara maintain dengan itu adalah ya dihadapin gitu. Karena percuma mau kabur terus kayak apa tuh nggak akan selesai apa yang lu hadapin. Betul, itu gitu. Jadi banget. Dihadapin, diselesain, baru lu akan plong selesai gitu. Itu masalah lu beres gitu, lu lewatin itu. Betul. Kayak memang kata pepatah ya, mending capek-capek di awal gitu. Iya betul banget kayak gitu. Menyesal di hari tua. Iya benar. Jadi caranya ya adalah gitu, di face it dan minta support sama diri sendiri dan juga orang lain sih. Orang lain. Iya, jadi biasanya kan mungkin di sini kalau misalnya yang jomblo boleh minta tolong sama teman-teman ya. Iya, teman-teman sesama jomblonya. Iya gitu, atau mau ke orang tua boleh. Kalau misalnya yang udah punya pacar, boleh cerita sama yang punya pacar, ya pacarnya itu. Betul. Ceritain, aku stres gini-gini. Biasanya sih cerita itu cukup bikin plong ya. Plong. Walaupun cerita itu tidak mengeluarkan langsung kayak ini masalah lu jawabannya ini gitu. Enggak, tapi minimal bisa pikir sehat gitu. Betul. Iya kan? Dikeluarin dulu. Iya. Biasanya kan orang kayak kusut gitu. Kalau udah kusut dilurusin kan baru kayak iya ya jalannya kayak gini. Kayak gitu. Betul. Karena gitu. Ya ini sebenarnya berhubungan dengan buku yang lagi gue baca. Ada buku judulnya tuh Let Go, David R. Hawkins. Dan intinya so far gue baca poinnya tuh adalah kita nggak boleh stres tuh, kalau ada stres tuh jangan ditahan. Iya betul. Harus dikeluarin supaya plong. Iya betul banget itu kayak gitu. Dan karena banyak banget misalkan sebenarnya ini jatuhnya tuh ke mungkin banyak
kalangan orang sih, dimana ya kalau misalkan kita stres ya kita nggak ngerti gimana caranya untuk nyalurinnya gitu, untuk ngeluarinnya, dimana sebenarnya kan bisa disalurkannya dengan ya lu ngelakuin things that you like, dalam mungkin betul. Dalam kasus ini mungkin adalah hobi atau misalkan istirahat. Iya betul banget itu kayak gitu. Betul. Nah terus misalkan karena tadi kita bicara support itu. Support terbesar lu gitu so far selama lu menjalani kuliah lu dan hobi lu itu dari mana? Mama sih. Mama. Iya, mama tuh support banget lah. Jadi awal-awal cosplay kan orang-orang tuh banyak yang kayak apa sih cosplay wibu gitu. Ya kan siapa tahu ada yang merasa yang maksudnya suka anim gitu-gitu kan pasti orang bilang kayak ya apa sih wibu alay deh gitu kan ya kan. Nasty bitch. Ya kayak gitu. Itu ya teman-teman sempat ada yang kayak kok lu wibu banget ada yang gitu atau bahkan kakak sendiri kadang kan ngerasa kayak alay banget adek gue ini satu gitu kan ya. Tapi yang tetap kayak mendorong kayak udah nggak apa-apa ikut aja lomba-lomba apa itu ya mama kayak gitu. Jadi emang dari awal tuh mama sih yang support. Terbaik gitu. Ya #best mother kayaknya. #best mother dimasukkan ke dalam sini. Memang ibu-ibu ini luar biasa sih memang. The power of emak-emaknya tuh dalam jalur banget. Yang mantap. Iya betul. Kayak gitu. Nah, tapi ini soal wibu perwibuan. Kan lu kalau misalkan cosplay kan berarti kan lu ada ikut convention. Iya. Atau misalkan gitu. Ada gak sih misalkan kayak dadakan gitu. Tiba-tiba lu harus mengalami situasi sosial di mana semacam diserang gitu. Misalkan hateful comment gitu. Ada sih beberapa ya yang cukup rada rasis ya bisa dibilang kayak gitu. Iya. Waktu itu pernah cosplay dari webtoon. Iya. Perlu disebutin nggak nih judulnya apa? Nggak apa-apa sih, sebutin aja. Namanya prewedding, tahu nggak? Preweddingnya Anissa Nisimani. Iya betul. Iya, kan tahu. Adelia sama Adimas tuh. Iya. Aku pernah cosplayin Adelianya kan. Terus kebetulan waktu foto session, sebetulnya bukan di conventionnya ini ya, jadi lebih ke arah sosmed ya. Karena biasanya ya orang tuh kalau di dunia asli tuh gak berani. Iya, Little Tigers itu. Iya kan, tapi kalau misalnya di sosmed kayak wah koar-koar gitu ya kan. Aing mau. Iya. Itu kesurupan beda ya. Iya kayak gitu. Jadi waktu cosplay Adelianya dinotis tuh sama Kak Anisanya, di-share sama dia. Iya. Tapi di page Kak Anisanya itu ada yang ngomong, kok Adelianya Cina sih? Ya gitu. Ampun. Adelianya sipit, aduh. Kok gendut gitu-gitu tuh ada. Ya ampun. Kayak gitu. Waduh. Sedih sih. Ya. Tapi kayak ya udahlah, let it go aja. Gitu. Aja. Karena memang ya itu. Emang yakin sih emang ya kalau ngebaca. Untungnya itu di page-nya. Ya sebenarnya gak ada untungnya sih. Ya tapi seenggaknya kayak ya udah aja sih. Iya, Lelit. Aku cosplay buat diriku sendiri gitu loh. Kayak aku emang suka, selama Kak Anisanya juga suka sebagai kreatornya, I'm happy gitu. Kayak ya orang-orang terserah mau ngomong apa, orang gue bikin baju gue sendiri gitu. Karena kayaknya mereka juga gabut sih. Ya kayak gitu sih. Iya, mencari aktivitas kayak kalau kata gue jadi ada satu YouTuber, YouTube 1%, nah dia tuh ada satu istilah nyablon. Iya. Nyantai blow on. Modelannya kayak orang-orang gitu kayak ngapain ya? Ini ada sesuatu kayaknya bisa diserang. Iya, emang kayak gitu. Jadi buat orang-orang kayak misalnya gitu ya, mereka ngerasa kayak aduh takut gue nggak cocok kayaknya cosplay ini, gue nggak cocok cosplay ini. Ya sebetulnya emang nggak bisa sembunyikan juga kalau orang-orang cosplay pasti lihat visual ya. Pasti kayak itu kan ada aja. Iya. Tapi balik lagi sebetulnya gimana pedenya kalian aja sih. Kalau kalian pede, duit. Jadi jangan lihat kata-kata orang lain gitu. Selama ya itu tidak merugikan orang lain, lakukan aja. Kayak gitu. Saja. Karena kayak memang bener sih. Karena jangan sampai kayak karena ini kan mungkin bisa dibilang faktor eksternal. Betul. Itu tuh ngerusak gambar diri kita. Iya betul. Jadi intinya Mara Nation kalau misalnya kalian punya hobi apapun gitu, misalnya kalian jago, kalian bisa masak nasi dalam waktu 5 menit atau 1 menit, apapun hobi kalian, apapun kesukaan kalian, jangan takut teman-teman, post segeralah di sosial mediamu gitu, tunjukkan kepada dunia bahwa cobain. jago ini. Betul, cobain aja gitu. Kalian gak akan pernah tahu sampai kalian mencoba sih. Betul. Karena ini sebenarnya contohnya agak ekstrim, karena kalau si Gozali NFT
dia nggak pede untuk foto setiap hari dan di post, dia nggak akan kaya sekarang gitu. Dia kayak mendadak guys. Kayak mendadak gitu, siapa tahu bahwa mungkin bakatmu memasak nasi dalam 1 menit, itu new invention. Mungkin gara-gara gitu lu jadi bisa bikin TikTok atau lu jadi konten kreator. Karena sekarang apa ya, terbuka banget gitu opportunity untuk orang-orang yang punya hobi-hobi spesifik gitu. Iya betul banget. Kayak apa ya, gue ingat banget waktu gue SMA, tahun berapa ya gue SMA? Udah lama ya. Iya udah lama. Gue gak inget. Pokoknya gue waktu pertama kali gue SMA dan gue ingin mencari resource untuk gue belajar gambar, itu agak sulit gitu. Karena pada saat itu tuh budaya berinternet tuh belum benar-benar terbentuk di Indonesia. YouTube tuh masih kayak apa ya, mungkin kalau sekarang tuh kan kasarnya kayak gudang ilmu gitu. Betul. Banyak kayak orang, halo gue hari ini. Vlogging gitu ya? Iya ketabrak gitu, gitu. Kayak videonya tuh masih yang modelnya gitu. Sekarang kayak lu bisa nemuin apa aja gitu. Betul. Jadi kayak gue pikir tuh mungkin kan ada beberapa teman-teman yang misalkan anggaplah mungkin cosplay juga gitu. Di mana mereka bingung untuk mencari resource. Belajar dari mana? Di YouTube. Banyak banget, iya luar biasa itu. Parah sih sekarang. Parah sih. Kayak apa ya, contoh ya, Kamui cosplay itu. Kalau misalnya kalian cari di YouTube, dia tuh ngasih tutorial, bahkan dia jual buku, pola-pola gitu-gitu. Dan pola-polanya bagus-bagus gitu. Maksudnya sekarang tuh orang gampang banget mau nyari ilmu dari mana aja, kalian gampang banget. Kayak contohnya anak kedokteran aja misalnya ya. Misalnya nggak bahas hobi, bahas kedokteran. Kalian nyari dulu ya. Kayak dosen-dosen bilang, kalian tuh nyari buku-buku kayak gitu susah tau dulu, harus ke perpustakaan nyari ya kan. Kalau sekarang kalian buka internet ada e-book. Terus ada juga orang-orang yang memang dengan sukarela menjelaskan dengan simple gitu-gitu, kayak ngasih jembatan keledai gitu-gitu. Ilmu sekarang bisa dapat dari mana aja sih, kayak gitu sekarang dipermudah. Jadi emang kayak udah nggak ada alasan sih sebenarnya untuk orang tuh kita tidak apa ya, eksis. Betul. Be yourself. Betul. Karena apa ya, di kuliah tuh emang apa ya, buat teman-teman tuh mungkin yang mahasiswa baru atau misalkan yang lagi merasa kayak kehilangan identitas, kuliah tuh adalah menurut gue ya kayak tempat terbaik untuk lu tuh figure it out, lu tuh siapa gitu. Iya betul, setuju. Karena kan kalau misalnya kuliah tuh bisa dibilang kayak apa ya, mini simulasinya lu bermasyarakat. Betul banget, ya. Apalagi semua orang kan kalau di kuliah tuh ngatur ya, ngatur dirinya sendiri, Iya betul. Kayak misalnya kalau kedokteran sih emang kayak sistem blok gitu-gitunya, nggak kayak DKV itu kan. Kalau DKV bisa milih kan, kayak mau jam segini, ininya segini, dosennya siapa, kalau nggak salah bisa milih nggak? Kalau dosennya siapa itu harus berdoa kepada Tuhan karena kadang nggak dapet. Iya. Pokoknya bisa ngatur jadwalnya sendiri kan. Betul. Ya dari situ kan kalian belajar, cara ngatur kehidupan tuh kayak gini ya. Betul. Minimal tuh kayak gini, ngatur waktu. Uang jajan juga pasti kan lebih strict daripada waktu SMA ya nggak sih? Betul. Biasanya. Jadi kalian pasti kayak, iya gue harus nyimpen nih buat makan, gue harus nyimpen buat beli ini, gue harus nabung gitu. Jadi kayak mini simulasi sih memang. Betul. Dan koneksi sih terutama. Koneksi. Iya, koneksi tuh. Susah dapat dari mana-mana tuh. Susah dari mana. Dan ini gue ada sedikit apa ya, cerita menarik sih soal koneksi. Nah, ini buat teman-teman nih yang lagi denger, yang ngerasa bahwa lu nge-explore hobi lu, ikut organisasi atau aktif lah secara keseluruhan di luar, maksudnya di luar lingkungan perkuliahan gitu, itu gak penting. Salah besar men, karena lu dari sesama hobi, lu tuh bisa dapet channel-channel yang mungkin lu gak akan tahu gitu. Betul banget, kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kayak, gue suka gue suka main kartu Yu-Gi-Oh. Oke. Iya, itu juga hobi gue spesifik. Iya. Gue dari Yu-Gi-Oh itu gue ketemu sama pemilik tokonya, yang dimana pemilik tokonya ternyata wow ya, dia punya berbagai bisnis ternyata di kota Bandung. Yang akhirnya gue jadi belajar bisnis ke orang ini. Kalaupun kalau gue tidak mengembrace bahwa gue suka gitu, ya gue akan ketemu kan. Jadi kayak buat teman-teman tuh, kalau misalkan baik lagi sih poinnya, intinya gue kenapa kita undang ibu di sini. Ibu. Masih muda ya. Tua banget gue. Anak muda yang satu ini karena dia tidak takut untuk nunjukin siapa dirinya. Betul. Tuh, karena ketika nanti kita kerja tuh emang kita nggak akan dinilai
dari apa ya, purely IPK kita gitu. Tapi betul, gimana caranya kita berkomunikasi, koneksi kita juga, yang dimana didapatkannya dari ya begini-begini gitu. Iya, aku pernah baca sesuatu sih. Kan kalau IPK kayak gitu disebutnya hard skill ya. Hard skill. Iya. Iya. Hard skill itu dapat membuat lu masuk kerja, tapi yang akan membuat lu dipromosikan adalah soft skill. Soft skill. Iya, jadi kalian tuh soft skill harus diasah juga sih. Tunjukkan siapa diri lu, apa kemampuan lu tuh maksudnya di apa ya, dikembangin gitu. Jadi bisa menutup kekurangan lu gitu. Soft skill lu gitu. Betul, karena kayak misalkan kayak ilmu untuk ngobrol ini juga tuh apa ya? Ada workshopnya gitu. Iya makanya. Gue lagi nyari tutorial gambar. Terus di recommendation-nya tuh ada gitu, how to speak in public. Wow, iya. Ada juga gitu. Jadi kayak sebenarnya sekarang tuh emang gue ngerasa kita tuh terberkati sih. Karena betul. kita mau apa aja tuh ada gitu sekarang teh. Setuju banget. Oke, ini gue ada pertanyaan nih yang mungkin beberapa orang juga tanyain sih. Untuk lu memulai karir official apa ya? Mungkin starting out itu, mungkin as little as lu your first cosplay gitu. Ada nggak sih kayak tips-tips sarannya gitu? Karena kan mungkin ada aja gitu. Misalkan lu ingin melakukan foto hobi, mungkin agak dilarang oleh orang tua. Nah mungkin ini pertanyaan jadi dua sih. Anggaplah kalau misalkan lu nggak terlalu didukung, itu mungkin apa ya? Adakah saran yang bisa lu berikan kepada teman-teman? Dan kalau misalkan lu pengen mulai, itu mulainya dari mana? Sebetulnya ya, kalau misalnya ngomongin kayak mau cosplay gitu, tapi bingung mau dari mana gitu. Sekarang sih sebetulnya ya udah nggak sesusah dulu. Jadi kalau sekarang ada rental kostum, ya kan? Kayak gitu-gitu. Kostum? Iya, jadi kalau kalian mikir kayak, aduh mama gue bukan menjahit, kalau jahit mahal. Tapi gue pengen coba cosplay ini, tapi beli wig mahal juga. Aduh harus ngurusin kayak perintilan-perintilannya gitu, susah pokoknya. Kalian bisa rental kostum mulai dari situ. Mulai dari situ, rental dulu. Kan banyak tuh orang-orang yang buka rental, kalian juga cari di Instagram gitu misalnya. Yang rent kostum cosplay gitu. Pasti langsung keluar banyak kan, bisa coba rental dari situ. Terus udah gitu kalau misalnya kalian tertarik ikut lomba-lomba mungkin ya bisa turun ke situ kayak gitu. Coba dulu aja lomba-lomba yang kecil. Biasanya sih kalau misalnya udah ikut lomba-lomba gitu dapat penghargaan. Biasanya orang tua juga akan lebih mendukung. Ya biasanya kayak gitu kan. Terus buat yang kayak masih takut-takut, aduh gue takut dihujat, takut ini, takut itu. Ingat aja pokoknya camkan di pikiran kalian ya. Kalian kalau misalnya emang suka dan emang mau, lakuin aja, jangan takut-takut selama itu nggak merugikan orang lain. Ingat ya, selama itu nggak merugikan orang lain. Kayak misalnya, contoh yang merugikan gitu ya. Event di mall misalnya. Tapi kalian pakai baju yang kayak wah terbuka gitu. Itu kan cukup merugikan orang lain. Iya, betul. Ada anak kecil yang lihat, orang tua juga lihat pasti kayak apa sih ini? Stigmanya jelek gitu kan. Sama tidak merugikan orang lain ya, lakuin aja gitu. Terus kalau misalnya buat para orang tua misalnya ya yang tidak terlalu mendukung anaknya untuk masuk ke dunia percosplayan ini, saranku, bukan saran apa ya, menurutku kalian ketinggalan sesuatu yang banyak sih. Karena di cosplay itu banyak ilmunya. Di cosplay itu banyak ilmunya. Satu, buat crafting tuh wah luas banget. Apalagi kalau kalian mau ikut lomba besar. Kayak aku kan sempat ikut lomba besar-besar kayak Indonesia Cosplay Grand Prix. Terus udah gitu AVA ID dan sempat menang dan sempat mewakili Jawa Barat juga. Menang. Luar biasa. Ya walaupun juara 3 ya guys. Juara 3 tapi itu eventnya besar teman-teman. Kalau misalkan gak kebayang itu eventnya besar teman-teman. AVA ID waktu itu kan juara 3 sama pernah apa itu? Mewakili Jawa Barat lah di Indonesia Cosplay Grand Prix itu. Mereka tuh harus bikin kostum dan properti sendiri. Dan kalian harus presentasi. Iya beneran. Oh my god. Jadi ada kostum judge sama ada kalian perform. Iya. Dan itu kan bener-bener apa ya, mengasah public speaking, cara presentasi yang baik kayak gimana, cara bikin baju kayak gimana, cara bikin properti kayak gimana. Bahkan kalian tuh waktu perform tuh disuruh bikin koreo dan sound sendiri. Iya, jadi kayak misalnya aku waktu itu jadi Tokyo Ghoul tuh Rize. Yeah. Itu kan soundnya kan disuruh motong-motong sendiri. Disuruh kayak ini aku mau konsepnya kayak gini, harus kayak gini diatur sendiri gitu. Berdua kan waktu itu. Kalau yang kayak Jawa Barat itu
Bahkan voice overnya itu harus sendiri. Harus, oh my god. Gak boleh dari animenya. Jadi waktu itu kan jadi Fate Grand Order waktu itu kan. Jadi moderate sama Arthur, Pendragon, ya itu harus rekam sendiri dan dimasukin ke situ. Bahkan lagu-lagunya juga kayak harus milih yang no copyright gitu-gitu. Jadi kalian tuh terasah dari situ. Kalian bisa jadi apa aja dari situ gitu. Punya pengalaman kayak gitu. Gila. Jadi buat orang tua yang mikir kayak cosplay ya Jepang-Jepangan kayak gitu mah gak ada gunanya. Salah besar. Kalian mungkin boleh explore ke yang lomba-lombanya kalau emang mau explore sampai luas gitu. Betul. Wah gila. Gue baru tahu ternyata soundnya pun harus sendiri. Harus sendiri. Wah cukup apa ya. Mind blowing. Itu betul. Dan ini yang menjadi mungkin pertanyaan pamungkasnya lah. Nah di tengah semua kesibukan lu, untuk setelahnya dengan lu belajar, dengan lu apa, yang dimana gue yakin ya perjalananmu bukan sesuatu yang mudah gitu. Karena nggak ya sesuai kata pepatah gitu ya, emas aja kan perlu ditempa gitu. Iya betul. Untuk jadi sesuatu. Nah kira-kira cita-cita lu ke depan gitu, lu pengen ngapain gitu? Ada nggak? Boleh nggak di-share gitu? Cita-cita dalam kehidupan. Ya as a whole mungkin sebagai lu seorang profesi dokter, atau mungkin sebagai lu hobi lu, atau mungkin as simple as mungkin membagikan orang tua. Oh, kalau cita-cita sih nggak gede-gede amat ya. Yang jelas pengen bisa berguna buat orang-orang sekitar aja sih. Gue juga nggak bisa bilang kayak gue bakal berguna buat Indonesia. Gue nggak pernah tahu. Tapi dalam maksudnya rangka kecilnya, gue pengen berguna buat orang-orang sekitar gue dulu aja sih. Kayak gitu. Apalagi ya, terus semoga aja kayak cita-cita yang bisa spesialis gitu-gitu bisa kesampaian juga kayak gitu sih. Masih dalam rangka ke situ lah. Rangka ke situ. Dan ya sebenarnya ini mungkin pesan-pesan terakhir sih sebelum kita mengakhiri podcast itu, karena kebetulan keluarga gue tuh banyak yang dokter juga, dan gue ngelihat dedikasi mereka untuk mengedukasi lingkungan sekelilingnya tuh kerasa gitu. Karena gue pribadi gitu, kalau misalnya anggaplah gue sakit atau keluarga gue sakit gitu, gue bisa nanya ke mereka gitu, dan mereka ya dengan senang hati untuk memberikan edukasi gitu, yang dimana buat gue sampai saat ini sih kayak dokter tuh wah gila lah, keren gitu. Kalian tuh prosesnya panjang, udah lulus juga harus ini lagi. Terus kalian kalau ngadepin pasien juga kan pasien macam-macam gitu. Iya betul. Yang mungkin dia mungkin emosinya lagi membludak-bludak karena mungkin sedang sakit atau apa. Kadang kan kalau orang desperate kan kadang gak bisa terlalu mikir secara betul banget. Dan kalian tuh sabar gitu, dan itu props lah ke semua dokter Indonesia. You have my biggest thumbs up lah, terbaik kalian semua. Oke teman-teman, di sesi yang ngobrol panjang sekali udah kemana-mana, kedokteran, mental health, cosplay, terus tadi ada torba, koas dan macam ini panjang banget. Dan teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara, dan thank you banget teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Dan buat teman-teman yang suka sama episode ini, teman-teman boleh subscribe, like, comment, share ke teman-teman kamu. Nah, share tuh ke teman-teman kamu yang masih ngerasa aku, berikan saja kepada dia gitu. Tonton ini gitu. Dan ini tuh sound kita tuh di setiap podcast kita itu tuh ada jargon. Oh, jargon, siap. Jargonnya gini, inspiration is all around you. Oh, oke. Siap? Boleh. 1, 2, 3. Inspiration is all around you. Bye. Thank you teman-teman. Sayonara.